Oke, masih dikawal bersama Ribu Tahwandi di sini di Halo Kota Batik sampai pukul 9 malam nanti ya. Ya pastinya sih kalau malam Rabu biasanya sih ada Anda dan keluarga, tetapi karena berhubung ini masih Ramadan, sementara waktu Anda dan keluarganya di apa ya, libur dulu gitu ya. Nah, karena ya kita tahu lah ya biasanya habis Isya itu banyak kesibukan yang sedang dilaksanakan, terutama bagi kawan-kawan yang mau menjalankan sholat sunnah tarawih ya. Pokoknya selamat menunaikan ibadah sholat Isya dan tarawih ya bagi Anda yang menjalankannya. Dan saya akan tetap berbagi cerita kepada Anda, berbagi kisah pada Anda. Kali ini tadi sudah ya ngomongin soal gorengan. Sekarang saya akan beralih ke menjadi orang kaya. Wah, siapa sih yang nggak ingin? Pasti Anda juga ingin kan? Ya, menjadi orang kaya pasti menjadi harapan cita-cita semua orang deh ya kayaknya ya. Karena dengan menjadi kaya kita punya harta yang banyak melimpah, tapi itu tadi tantangannya jauh lebih besar. Apa menjadi kaya itu bisa jadi kita lupa diri dan kita akhirnya tenggelam dalam gelimbangan dunia. Ya, karena tidak sedikit dari mereka yang kaya itu hidupnya foya-foya tanpa ingat bahwa segala yang ada di dunia ini sebenarnya tidak akan kita bawa sampai nanti. Akan kita tinggalkan juga, dan itu juga akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini para crazy rich istilah sekarang ya. Ini seharusnya belajar nih dari salah seorang terkaya di Mekah yang dia itu takutnya minta ampun, takut dosa dan akhirat. Sampai akhirnya memilih hidup miskin sampai wafat. Nah, orang terkaya ini adalah siapa lagi kalau bukan Khadijah binti Khuwailid. Wah, Masya Allah ya. Nah, dalam sejarah Islam, Khadijah binti Khuwailid dikenal sebagai istri Rasulullah SAW. Namun, kalau dilihat dari sudut pandang ekonomi, Sayyidah Khadijah ini merupakan salah seorang terkaya di Mekah pada waktu itu yang punya bisnis super besar. Ya, jaringan bisnisnya bahkan ya dalam beberapa cerita ini sampai ke Eropa, sampai ke Inggris, sampai ada juga ke London, terus di mana aja. Nah, kekayaan dan bisnis ini diperoleh dari warisan suaminya, yaitu Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi dan Atik bin Ayyid. Nah, keduanya mewariskan kekayaan dan jaringan perniagaan yang pada akhirnya menjadi bekal hidup Siti Khadijah, ya Sayyidah Khadijah sebagai janda pada waktu itu. Nah, Resid Hailamas, seorang penulis buku dalam bukunya Khadijah, The First Muslim and the Wife of the Prophet Muhammad, yang bukunya terbit pada tahun 2007, menyebutkan di sana bahwa perempuan itu menjalin bisnis dengan tantangan yang super berat, khususnya terkait dengan stigma rendahnya perempuan yang sering diremehkan dan dianggap lemah. Ya, di era itu yang namanya perempuan memang tidak diinginkan ya. Istilahnya pada kebudayaan dan peradaban Arab pada masa itu menganggap bahwa perempuan itu ya lemah, nggak punya kekuatan, nggak punya daya, pokoknya nggak, sama sekali nggak berdaya. Tapi Khadijah tidak peduli. Stigma apapun itu, stigma buruk tentang perempuan dan sebagainya, itu tidak dipedulikannya, dan beliau tetap berani melangkah dan menjalankan bisnisnya. Selama musim panas dan dingin, Sayyidah Khadijah kerap memimpin pergerakan bisnis dari Mekah ke Damaskus, bahkan sampai ke Yaman. Nah, selama proses itu pula, beliau ini memang tidak pernah terjun langsung dan hanya menjadi semacam ya supervisor kalau sekarang ya, mungkin pengawas gitu lah.
Nah tugasnya hanya mengarahkan manajer lah kalau sekarang ya, hanya mengarahkan pengiriman barang, terus kemudian mengorganisir perdagangan internasional. Jadi dia yang menerima istilahnya pesanan dan lain sebagainya. Untuk urusan lapangan, beliau memberi tugas kepada orang-orang yang dipercaya. Nah salah satu orang yang dipercayanya adalah Muhammad, pemuda dari suku Quraisy. Nah, Nabi Muhammad pada waktu muda. Dan Muhammad ini didugasi menjual barang dagangan sampai negeri Syam. Karen Armstrong dalam sebuah bukunya Muhammad Sang Nabi, sebuah biografi kritis terbit pada tahun 2011, itu juga menceritakan selama bertugas Muhammad yang masih muda ini sukses membuat dagangan Sayyidah Khadijah ini laku keras dan tentunya membawa cuan. Nah selain itu, selama berdagang, pemuda asal Mekah ini juga menunjukkan sikap yang membuat Sayyidah Khadijah ini terpukau. Karena apa? Beliau itu jujur. Jujur dalam arti bahwa ya apa adanya, ketika menawarkan barang ataupun melaporkan, semuanya terlaporkan dengan gamblang. Semua transaksi terlaporkan, tidak ada sedikit pun selisih yang disembunyikan gitu kan. Kemudian santun artinya bahwa segala sesuatu yang beliau sangat memahami bagaimana kemudian berhadapan dengan atasannya, bagaimana kemudian berhadapan dengan seorang perempuan, sangat menghormati itu, bahkan rendah hati serta amanah. Nah dari sini Sayyidah Khadijah mulailah jatuh cinta kepada sang pemuda yang luar biasa ini. Begitu pula sebaliknya. Ini catatan Karen Armstrong ya. Hingga keduanya akhirnya dinikahkan. Nah setelah menikah, Muhammad membantu Khadijah menjalankan bisnis. Dan meski begitu, tidak ada catatan pasti tentang posisi Nabi Muhammad ketika itu ya, sebelum menjadi Nabi ya, di bisnis milik istrinya itu. Nah satu hal yang pasti adalah beliau tidak lagi menjadi pekerja lapangan sebagaimana sebelumnya, yang dulunya itu terjun ke lapangan mengirim barang dan lain sebagainya, bikin laporan dan lain sebagainya, tetapi menjadi pengurus atau manajer operasional. Nah selama proses pernikahan dan kenabian Nabi Muhammad SAW, Khadijah menjadi kaya raya. Nah bagi Khadijah, punya harta banyak membuat hati terganjal rupa-rupanya. Beda ya dengan kita ya. Kalau sudah punya uang dikit aja deh, katakanlah misalkan 10 juta, senangnya minta ampun ya. Berasa wow. Tapi itu bagus lah ya. Itu artinya kita memahami bahwa kita itu nggak punya apa-apa. Bagus. Tapi jangan sampai terlena gitu ya. Nah lanjut lagi ke cerita. Jadi hati beliau tuh ngerasa terganjal. Beliau merasa kekayaan ini tidak bisa memberikan kedamaian karena ada banyak yang membuat beliau itu takut, terutama dosa dan pertanggungjawaban kelak. Takut dosa karena mungkin berpikir bahwa bagaimana ya dengan tetangga kalau misalkan ngiri atau sampai tega melakukan perbuatan-perbuatan kriminal, misalkan mencuri dan lain sebagainya. Nah, ada tanggungan semacam itu. Alhasil beliau ingin semua hartanya bermanfaat bagi orang-orang di sekitar, orang-orang lain supaya bisa menjadi penerang bagi kehidupannya kelak di akhirat. Karena itu, seperti ditulis oleh Rasid ya, Khadijah menginginkan kekayaannya jadi tak terhingga, sehingga dia bisa membelanjakan harta itu untuk tujuan Nabi Muhammad. Dan sejak itu pula Sayyidah Khadijah dan Nabi Muhammad sering bersedekah kepada fakir miskin dan para budak. Nah selain itu, Sayyidah Khadijah juga kerap mengadakan makan malam bersama bagi orang yang tidak beruntung. Atas dasar itu, selama 10 tahun pertama misi kenabian Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah yang semula kaya menjadi tidak punya apa-apa alias miskin, karena seluruh hartanya sudah dikorbankan di jalan Allah. Nah, ketiadaan harta inilah yang kemudian terus berlanjut
dan berlanjut sampai Sayyidah Khadijah wafat di usia 65 tahun pada tahun 619 Masehi. Bahkan sumber tradisional Islam menyebutkan saking miskinnya Sayyidah Khadijah tidak punya stok kain kafan untuk membungkus jenazahnya. Atas dasar ini Sayyidah Khadijah meminta surban suaminya Rasulullah untuk membungkus jenazahnya. Tetapi itu gagal terjadi karena malaikat Jibril memberinya surban sebagai kain kafan. Masya Allah sekali ya. Ya itulah beliau. Patut kita teladani, patut kita renungkan apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Masih akan saya lanjutkan perjalanan Halo Kota Batik sampai pukul 9 malam nanti. Jangan kemana-mana ya, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif, Solut.